Dan untuk memperbarui informasi terkini terkait banjir di Jakarta, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Puti Fanfudi di Muara Baru, Jakarta Utara, dan juga ada Satrio Adi Wicaksono yang saat ini juga melaporkan di wilayah Jakarta. Kita ke Puti terlebih dahulu. Selamat pagi Puti, sepertinya di belakang Anda masih terlihat genangan air. Bisa Anda informasikan saat ini situasi rob yang melanda wilayah Jakarta Utara seperti apa? Baik, selamat pagi Aldi dan juga pemirsa. Betul sekali memang di belakang saya ini adalah genangan air yang menggenangi Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Tetapi ini bukan disebabkan oleh hujan yang sempat mengguyur Jakarta kemarin siang, tetapi banjir ini merupakan air yang naik yang mulai menggenangi kawasan Penjaringan Jakarta Utara mulai pukul 10 pagi dan tidak kunjung surut hingga sekarang. Namun berdasarkan keterangan warga sekitar memang air ini sempat mengalami kenaikan dan genangannya cukup tinggi pada malam hari setelah pukul 6 malam, setelah pukul 6 maghrib seperti itu ya. Air tersebut naik sekitar sepinggang orang dewasa. Tetapi berdasarkan pantauan kami sejak pukul 7 pagi tadi memang air ini tingginya mencapai hingga betis orang dewasa di bawah lutut. Tetapi saat ini sekitar pukul 9 memang airnya sudah mulai surut. Bisa dilihat dari air yang sudah tidak menggenangi seluruh badan jalan. Pada pagi hari tadi memang air ini menggenangi seluruh badan jalan dan juga trotoar, khususnya trotoar di sebelah kanan saya. Tapi pada saat ini trotoarnya sudah mulai terlihat permukaannya, artinya memang sudah ada penyurutan. Dan juga banjir ini menyebabkan kemacetan pada kemarin seperti itu. Jadi memang ketika air sudah mulai naik, warga ini sudah mulai menyelamatkan diri dengan keluar dari kawasan pabrik dan keluar dari area yang banjir dengan berjalan kaki meninggalkan kendaraan mereka. Ada juga yang dibantu oleh kendaraan angkutan seperti misalnya bus dan juga mobil pickup ataupun mobil-mobil besar yang bisa mengangkut warga dengan jumlah banyak untuk bisa keluar dari area yang banjir ini. Tetapi ada juga yang nekat membawa kendaraannya sehingga kendaraan tersebut mogok dan menimbulkan kemacetan. Ada juga kendaraan-kendaraan yang sempat melintasi kawasan Jalan Muara Baru ini, tetapi akhirnya mereka mengurangi laju kendaraan supaya kendaraan mereka tetap aman dan menyebabkan kemacetan yang cukup berarti di sepanjang Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara ini. Dan ternyata Aldi dan juga pemirsa, banjirop ini ternyata merupakan peristiwa yang kerap terjadi setiap tahunnya, khususnya mulai bulan November hingga bulan Desember. Dan ini sehingga masyarakat pun sudah mengetahui atau mengerti apa yang harus mereka lakukan ketika air sudah menggenang. Nah, misalnya seperti yang terjadi saat ini, mereka ketika air sudah menggenang, artinya tidak ada kendaraan yang bisa masuk sampai air benar-benar surut, supaya kendaraan mereka juga aman dan juga mereka bisa meninggalkan kawasan tempat mereka bekerja, kawasan industri di kawasan Penjaringan Jakarta Utara ini sesegera mungkin sebelum airnya naik lebih tinggi seperti itu. Dan pada saat ini bisa saya sampaikan bahwa airnya sudah mulai surut sehingga mulai ada beberapa kendaraan, khususnya kendaraan pabrik dan kendaraan-kendaraan besar yang melintasi kendaraan ini, tetapi belum ada kendaraan pribadi yang melintas melewati Jalan Muara Baru ini karena debit air di ujung Jalan Muara Baru sana yang masih cukup tinggi yang bisa mengenai mesin kendaraan yang menyebabkan kerusakan. Aldi. Oke, sepertinya memang kendaraan besar saja yang bisa lewat menerjang banjir di sana. Putih, kalau melihat rutinitas yang terjadi di banjir rob di Jakarta Utara ini, sebetulnya berapa lama waktu sampai akhirnya air naik, kemudian air bisa surut begitu? Kalau berkaca dari pengalaman, bagaimana juga saat ini pemerintah kota Jakarta Utara mengantisipasi adanya banjir rob susulan di wilayah Penjaringan? Oke, baik. Jadi memang warga sekitar ini sudah mengetahui apa yang mereka lakukan ketika air sudah naik. Artinya mereka ketika robnya sudah mulai naik, mereka menyelamatkan diri seperti itu ya, segera meninggalkan kawasan yang terjadi banjir. Namun pada saat ini aktivitas mulai terjadi seperti biasa, hanya saja mereka yang biasa melintasi jalan ini dengan menggunakan kendaraan, mereka sekarang ini jalan kaki untuk menyelamatkan kendaraannya seperti itu. Kemudian memang untuk durasinya sendiri warga tidak bisa memastikan karena karena beragam, ada yang lebih cepat dan juga bisa semalaman seperti itu. Untuk yang terjadi kemarin dan juga saat ini memang bisa dibilang cukup lama karena air mulai naik sekitar pukul 10 pagi dan terus naik hingga malam hari dan tidak kunjung surut hingga pagi ini, sehingga memang ini merupakan durasi yang cukup lama
dan harus diantisipasi oleh pemerintah setempat juga khususnya. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang saat ini pemerintah kota Jakarta Utara sedang membuka pintu air pintu air di Jakarta Utara untuk bisa mengeluarkan genangan air yang mengenangi beberapa titik jalan di Jakarta Utara, khususnya di Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara ini, Aldi. Baik, nampaknya warga juga masih harus waspada ya akan adanya hujan yang kemudian bisa mendorong adanya banjir rob kembali terjadi di sana. Terima kasih Putih. Selanjutnya kita bergeser ke Jakarta Selatan. Sudah ada Satrio Adi di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Satrio, nampaknya banjir sudah mulai surut di sana. Namun bagaimana aktivitas warga saat ini? Apakah warga masih mengantisipasi adanya hujan susulan sore hari nanti? Atau warga sebetulnya sudah mulai membuat tanggul, membuat agar banjir tidak kembali mengganggu aktivitas di sana? Ya betul sekali Aldi, bahwa pagi hari ini banjir di kawasan Mampang Perapatan Jakarta Selatan sudah mulai surut. Sebenarnya sebagai informasi, kemarin sekitar pukul 4 hingga pukul 6 sore ini banjir sempat mengenangi kawasan Mampang Perapatan. Yang terparah ada di perumahan Pondokarya di Kelurahan Pela Mampang, kemudian juga titik banjir ada di Bangka, kemudian juga ada di Kemang. Namun demikian sekitar 3 hingga 4 jam pada pukul 9 malam hari ini diketahui air tersebut sudah mulai surut. Sementara warga ini sudah mulai membersihkan rumah-rumahnya pada malam hari hingga pagi hari tadi. Saat saya meliput tadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 pagi, aktivitas warga ini sudah mulai kembali normal, sudah ada yang bekerja, kemudian juga berdagang dan juga beraktivitas seperti biasa, sehingga pada pagi hari ini aktivitas yang terpantau memang sudah kembali normal. Sebagai informasi Aldi, banjir yang terjadi di Kecamatan Mampang khususnya di Pondokarya, kemudian juga di kawasan Bangka dan juga Mampang, ini merupakan banjir yang rutin terjadi setiap akhir tahun. Artinya ketika curah hujan mulai tinggi, kemudian intensitas hujan dan lama waktu hujan juga sudah mulai tinggi, maka air ini mulai menggenang di kawasan tertentu. Ada beberapa faktor, karena faktor yang pertama adalah kawasan Kecamatan Mampang Perapatan ini merupakan kawasan cekungan, artinya daerah ini lebih rendah daripada daerah-daerah sekitarnya. Dan yang faktor kedua adalah Kecamatan Mampang Perapatan ini diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Mampang dan Sungai Krukut, yang juga menyebabkan apabila terjadi hujan di hulu, ini nantinya akan arus air ini akan terbawa ke hilir dan juga menggenang di kawasan Mampang ini. Kemudian faktor yang ketiga adalah banyaknya perumahan warga dan juga pusat-pusat hiburan dan juga pusat kuliner di kawasan Mampang dan juga kawasan Bangka khususnya Kemang, ini yang menyebabkan resapan air ini juga rendah, dan ketika air mulai turun kemudian juga sungainya dangkal begitu, maka banjir ini tidak dapat dielakkan. Namun sebagai informasi pula, banjir yang terjadi setiap akhir tahun ini sudah mulai diantisipasi oleh warga. Banjir kemarin sore ini tidak menimbulkan kerugian yang berarti, tidak ada korban jiwa, kemudian juga tidak ada kerusakan. Namun demikian antisipasi tetap dilakukan oleh pihak Kecamatan Mampang. Tadi saya sempat mewawancarai Camat Mampang, Jaharudin, menyatakan ada beberapa langkah antisipasi agar banjir ini setidaknya tidak begitu parah mengenangi kawasan ini. Di antara yang pertama, melakukan pengerukan sungai atau grebek lumpur di Sungai Mampang dan Sungai Krukut yang sampai saat ini juga masih terus dilakukan. Dan yang kedua, menyiagakan 4 pompa air. Di kawasan Mampang ini setidaknya ada 4 titik banjir yang kerap terjadi cukup tinggi, yaitu di kawasan Pondokarya, di Kelurahan Pela Mampang, kemudian juga di Kelurahan Mampang Perapatan, di Kuningan Barat dan juga di Jalan Bangka. Maka 4 kelurahan tersebut saat ini menyediakan atau disediakan pompa air untuk menyedot air. Kemudian juga dari pihak kecamatan menyampaikan jika banjir terjadi cukup tinggi seperti pada akhir tahun 2020, maka akan ada pos-pos pengungsian yang disiagakan seperti di sekolah ataupun di masjid. Sebagai informasi, tadi saya juga sempat melihat prediksi cuaca pada Jakarta Selatan sore hari ini hingga malam hari ini diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Maka untuk warga di sekitaran Jakarta Selatan khususnya di Kecamatan Mampang juga diimbau untuk terus berwaspada apabila banjir kembali menggenangi kawasan ini. Kembali ke Aldi. Oke, Satrio, banjir identik dengan kemacetan ya yang bisa disebabkan karena jalan yang tertutup tidak bisa terakses oleh pengguna kendaraan bermotor. Titik-titik mana saja yang harus diwaspadai oleh pengguna kendaraan jika kemudian banjir masih harus diantisipasi sampai paling tidak akhir Desember nanti?
Ya betul sekali bahwa banjir ataupun genangan air ini mengakibatkan adanya kemacetan khususnya di kawasan Jakarta Selatan ini sendiri yang menjadi akses utama bagi warga Bogor, Tangerang ataupun di bagian selatan Jakarta yang akan bekerja baik itu berangkat ataupun pulang kerja di kawasan Jakarta Pusat atau daerah Kuningan. Di kawasan Mampang Perapatan sendiri yang perlu diantisipasi adalah di Jalan Tendean. Ini tadi sore hingga malam juga sempat terjadi genangan dan mengakibatkan banjir. Kemudian di Jalan Wijaya ini juga perlu menjadi waspada bagi masyarakat yang akan melintas di jalan-jalan tersebut pada sore hari nanti. Kemudian di Jalan Mampang Perapatan Raya ini juga menjadi catatan juga apabila warga yang hendak pulang kerja pada sore hari nanti dan apabila terjadi hujan yang cukup lebat maka bisa mengantisipasi dengan menghindari ruas-ruas jalan tersebut. Aldi. Terima kasih Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Dan sebelumnya juga ada produser lapangan Putih Vanfudi yang melaporkan dari Penjaringan Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.